diangkat menjadi khalifah. Yang keempat yaitu mengetahui kapan wafatnya Abu Bakar. Dan yang kelima yaitu mengetahui nilai-nilai positif dari keteladanan Abu Bakar dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada yang tahu siapa nama asli Abu Bakar? Nama asli Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abu Quhafa, anak dari Jadi Abu Bakar selain dari sahabat Nabi, Abu Bakar juga pemimpin pertama atau khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah bin Abu Quhafa, anak dari Utsman Abu Quhafa dan Ummu Khair. Yang kedua yaitu kepribadian Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang khalifah atau pemimpin yang sangat tangguh. Dia rela berkorban bukan hanya harta, tetapi juga jiwa dan raganya demi membantu Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam. Sifat kepribadian Abu Bakar yang pertama yaitu bersih, pandai bergaul, ramah, kepribadian Abu Bakar tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya itu tidak baik. Jadi kepribadian Abu Bakar ini bisa kita jadikan sebagai atau kita terapkan untuk diri kita sendiri untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu tantangan atau proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Kalian tahu bagaimana prosesnya? Sekarang buka bukunya ya. Buku SKI yang ada kalian. Bakar sebagai khalifah. Udah buka bukunya? Yang pertama siapa yang mau baca? Andi, silakan baca. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah berusaha
untuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah sebagai pemuka dari suku Al-Hadrad sebagai pembantu Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Uqbah bin Munzir kaum Ansor. Lanjutkan, siapa yang ingin melanjutkan? Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar menentukan dua calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut, akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang beliau membayar Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pemilihan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Basir bin Sa'ad serta pengikut dalam hadis dalam pertemuan tersebut. Kasus pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus, karena ada beberapa orang yang belum berikat ikhlas, seperti Ali bin Abi Thalib, Awas bin Abdul Muthalib, Zubair bin Al-Awwam bin As'ad, Walid bin Sa'id, bin Abi Salman Al-Faris, Al-Zab Al-Faris, Ahsan bin Sa'id, Lawan Ali dan Ubay bin Ka'ab. Dalam terjadi pertemuan sebagai kaum Muhajirin dan Ansor dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah, mereka bermaksud membayar dan hatinya berarti al-ahlul baik. Yang terakhir siapa yang baca? Ustaz. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama, menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Jika diterapkan hukum ke arah dibicarakan berdasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-temurun. Setelah didapatkan kesempatan dalam proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, kemudian ia berpidato yang isinya berupa prinsip-prinsip kekuasaan demokratis yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Baiklah. Jadi proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tidak berjalan dengan lancar, tetapi memiliki banyak tantangan, seperti tidak setujunya kaum Ansor dan kaum Muhajirin karena menurut mereka lah yang lebih pantas untuk memimpin. Tetapi setelah Abu Bakar berpidato dan menggerakkan hati seluruh kaum yang mendengarkan pidato tersebut, maka mereka beranggapan bahwa Abu Bakar cocok menjadi khalifah. Kemudian yang keempat yaitu wafatnya Abu Bakar. Ada yang tahu kapan Abu Bakar itu wafat?
34. Kira-kira berapa umurnya? Ada yang tahu? Berapa? 61 tahun. Dan umur Abu Bakar ketika meninggal yaitu 61 tahun. Tangan kepada Yanti karena telah mengetahui jawabannya. Kemudian karena apa Abu Bakar meninggal? Abu Bakar meninggal karena beliau sakit. Di mana dia dimakamkan? Abu Bakar dimakamkan di dekat rumah putrinya Aisyah. Terakhir yaitu sikap keteladanan Abu Bakar sebagai khalifah itu atau pemimpin adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas umatnya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan atau melupakan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin. Karena itu dia selalu mengutamakan rakyatnya dan kesejahteraan rakyatnya. Dia selalu berbaik hati kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada umatnya yang selalu tersakiti, dan selalu memperjuangkan umatnya yang tersiksa. Kemudian apa saja nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari keteladanan Abu Bakar ini? Yang pertama yaitu Abu Bakar adalah seorang yang murah kasih sayang. Kemudian bertanggung jawab. Apalagi? Ada yang tahu? Jujur. Rendah hati. Dari keteladanan Abu Bakar, kita bisa mengimplementasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jika di antara anak-anak ini nanti menjadi pemimpin, maka teladanilah sikap Abu Bakar itu menjadi pemimpin yang sayang terhadap umatnya atau terhadap anggotanya. Kedua yaitu bertanggung jawab. Jangan ada masalah itu ditinggalkan, tetapi tanggung jawabi karena engkau adalah pemimpin. Yang ketiga yaitu jujur. Jangan sesekali kalian berbohong demi kebaikan kalian sendiri dan mengorbankan orang lain. Yang keempat yaitu rendah hati. Rendah hati maksudnya itu bukan kita direndahkan, bukan, tapi kita harus bersikap baik kepada orang dan tidak harus memarahinya ketika dia salah atau ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi cukup menasihatinya dengan hati ke hati dan berbicara lembut. Yang kelima yaitu berjiwa tenang. Berjiwa tenang itu seperti jika sesuatu terjadi pada kalian, seorang pemimpin, janganlah kalian langsung memarahi atau memojokkan sesuatu itu kepada orang lain, tapi kalian harus ketahui dulu apa sebabnya, apa masalahnya, terus perbaikilah diri kalian. Jangan sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah, melampiaskan kemarahannya kepada anggotanya ataupun umatnya. Materi kita hari ini, adakah masih ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan terkait yang Ibu jelaskan tadi? Jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu Abu Bakar itu adalah anak dari Utsman, Abu Quhafa dan Ummul Khair. Yang kedua, kepribadian Abu Bakar yaitu bersih, pandai bergaul, penyabar dan pemaaf. Yang ketiga, tantangan dan proses pengangkatan Abu Bakar itu tadi sudah kita baca. Prosesnya itu tidak berjalan dengan lancar, tetapi
banyak rintangan-rintangannya seperti orang tidak bisa menerimanya dan pertikaian antara debat. Yang keempat yaitu wafatnya Abu Bakar pada tanggal 23 Agustus 634 pada umur 61 tahun. Yang kelima yaitu sikap keteladanan Abu Bakar yaitu kasih sayang, bertanggung jawab, jujur, berjiwa tenang dan rendah hati. Sekarang ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak ibu dan kalian akan menjawabnya. Satu, apakah anak-anak ibu paham atau sudah mengetahui apa dan mengapa? Pertama yaitu sebutkan nama ayah dan ibu Abu Bakar. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, Zahra. Utsman, Abu Quhafa dan Ummul Qayyim. Ya, bagus. Yang kedua, bagaimana kepribadian Abu Bakar As-Siddiq sebelum diangkat menjadi khalifah? Bersih, pandai bergaul, beramah, menjaga. Benar. Yang ketiga, kapan Abu Bakar As-Siddiq wafat? Ya, ini 23 Agustus 1934 masa 51. ya benar. Yang keempat, apa saja sifat keteladanan Abu Bakar? Ya, Yanti. Kasih sayang, bertanggung jawab, jujur, rendah hati, berjiwa tenang. Ya, benar. Baiklah, karena anak-anak ibu sudah paham dan nilainya juga hari ini udah bisa ibu nilai ya, karena kalian sudah paham juga dari pelajaran hari ini. Jadi untuk minggu depan, ibu menyarankan kalian untuk membaca materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada yang tahu untuk minggu besok? Gak ada. Jadi catat ya, materi pembelajaran untuk minggu besok yaitu menjelaskan sejarah Umar bin Khattab. Dibaca dulu ya, besok, minggu besok ibu tanya seputar tentang materi yang kalian baca tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.